Halo semuanya, nama aku Ardo, kelas 11 di absen 30. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep teori sel yang dikemukakan oleh penemu. Lalu yang kedua saya menjelaskan tentang perbedaan organela pada hewan dan juga tumbuhan. Lalu yang terakhir saya menjelaskan tentang tahapan sintesis protein dari nukleus hingga menjadi protein yang bisa disekresikan keluar sel. Yang pertama yaitu saya menjelaskan tentang teori sel. Nah, teori sel yang menurutku menarik ini yaitu adalah teori sel yang dikemukakan oleh Rudolf Virchow, yaitu adalah patolog yang berasal dari Jerman. Nah, dia itu menjelaskan konsep penting dalam teori sel, yaitu omniselula eselula, yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Itu sel-sel ini melakukan namanya proses pembelahan atau biasa disebut juga dengan mitosis atau meiosis, dan sel-sel ini juga melakukan proses perkembangan sehingga menghasilkan sel-sel hidup yang baru. Nah, bisa disimpulkan bahwa teori ini itu menyatakan bahwa sel tidak dapat muncul sebelumnya adanya sel yang sudah ada. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perbedaan organela pada sel hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu ada dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku dari selulosa, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel, hanya membran sel saja. Yang kedua yaitu ada kloroplas. Nah, kloroplas pada sel tumbuhan ini berfungsi untuk berfotosintesis, sedangkan di sel hewan itu tidak ada kloroplasnya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah vakuola. Nah, sel tumbuhan ini memiliki vakuola besar untuk penyimpanan dan juga tekanan turgor. Nah, untuk sel hewan hanya memiliki vakuola kecil saja. Lalu yang keempat ada sentriol. Nah, di sel hewan ini memiliki sentriol yang berfungsi untuk pembelahan sel, dan di sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang tahapan sintesis protein. Nah, yang pertama yaitu ada transkripsi di nukleus. Nah, DNA digunakan sebagai template untuk membentuk mRNA yang kemudian keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus. Lalu yang kedua ada translasi di ribosom. Nah, ribosom ini membaca mRNA dan setelah itu tRNA membawa asam amino untuk disusun membentuk rantai polipeptida sesuai dengan kode genetiknya. Ketiga ada modifikasi awal di RNA kasar. Protein yang baru disintesis ke rumen retikulum endoplasma kasar untuk dijadikan lipatan awal dan modifikasi sederhana. Lalu yang keempat ada pemrosesan lanjut di badan Golgi. Protein lalu dikirim ke badan Golgi untuk modifikasi lanjutan dan pengemasan ke dalam vesikel. Lalu yang terakhir ada sekresi. Vesikel sekretory membawa protein ke membran sel, yang dimana vesikel berfungsi dengan membran sel dan melepaskan protein ke luar sel. Nah, segitu aja penjelasan tentang tugas biologi saya, dan